Selain if dan else, ada juga yang namanya else if. Else if adalah syarat alternatif ketika bagian if pertama atau syarat sebelumnya tidak terpenuhi. Langsung kita lihat, misalnya kita mau menguji di bagian pertama apakah uang programmer sama dengan harga barangnya. Uangnya nggak cukup, kita bisa kasih teks lebih detail lagi, uang programmer tidak cukup. Jadi belanja batal. Nah, sebelum masuk ke else, kita bikin syarat di antaranya dengan else if. Karena mereka temenan, bisa jadi si desainer ini punya uang. Jadi kita akan menambahkan satu syarat lagi setelah else if dengan buka tutup kurung bulat. Kita akan menanyakan apakah desainer sama dengan barang. Kita buka dengan tanda kurung belok. Kita juga tutup sebelum tanda else seperti ini. Jadi perhatikan, if punya blok sendiri, lalu else if juga punya blok sendiri, begitu juga dengan else. Semuanya dibuka dengan buka tutup kurung belok. Lalu, kalau desainer sama dengan barang, maka uang desainer cukup, belanja berhasil. Nah, setelah kedua syarat ini tidak terpenuhi, kalau uang programmer sama desainer nggak cukup, baru kita masuk ke bagian else terakhir, yaitu uangnya tidak ada yang cukup. Nah, kita akan lihat hasilnya. Karena uang desainer cukup, makanya belanja berhasil. Nah, sekarang kalau kita ubah sedikit, uang desainer kita kurangi menjadi hanya 20.000 atau tidak cukup lagi. Kita lihat sekarang, uang tidak ada yang cukup karena syarat pertama tidak terpenuhi. Begitu juga dengan syarat kedua yang kita tulis di else if ini. Maka dia akan otomatis masuk ke bagian akhir yaitu else. Sedikit informasi, teman-teman boleh naruh lebih dari satu else if. Jadi kalau kita mau nambahin syarat lain, saya tinggal nulis else if seperti ini. Lalu misalnya kita akan menguji kalau uang programmer lebih besar dari harga barangnya. Jadi kalau sebelumnya kita uji apakah programmer sama persis dengan harga barangnya, sekarang kita akan lihat apakah uang programmer lebih besar dari harga barang. Ceritanya programmernya udah gajian, dia udah punya uang 2.500.000 di sini, jadi sangat cukup untuk beli barangnya, tapi tidak sama dengan, melainkan lebih besar dari. Jadi uang programmer kebanyakan sekarang. Kalau kita reload, kita akan lihat uang programmer kebanyakan belanja berhasil. Untung programmer udah banyak duitnya. Tentu bisa kita tambahkan lagi tergantung bosnya baik apa enggak. Tapi di sini yang mau kita lihat, if programmer sama dengan barang, syarat pertama, kalau tidak terpenuhi, dia akan turun dulu pelan-pelan melihat syarat kedua. Kalau syarat kedua tidak terpenuhi, akan masuk syarat ketiga, begitu seterusnya kalau kita punya syarat lain. Kalau tidak ada yang terpenuhi, baru kita akan masuk ke bagian else atau alternatif ketika kondisi sama sekali tidak ada yang memenuhi. Itu dia tentang else if pada JavaScript.